Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Nama aku Devita, dan di sini akan diskusi bareng tentang mekanika fluida bareng teman saya, Jen Ivana. Oke, langsung aja ke pembahasan soal yang pertama ya. Untuk soal pertama ini, jelaskan bagaimana menentukan besaran bilangan Froder, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan untuk apa kegunaan dari bilangan Froder itu sendiri. Nah, untuk mengetahui bilangan Froder ini, ada salah satu rumus yaitu U per akar G kali H, di mana U itu kecepatan aliran, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman aliran. Untuk U itu mempunyai rumus sendiri yaitu V per A atau debit aliran per luas saluran, sedangkan A dapat diperoleh dari tinggi aliran dikalikan dengan lebar saluran. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi bilangan Froder itu sendiri. Ada beberapa faktor, salah satunya yaitu kecepatan aliran. Di sini bisa dilihat bahwa kecepatan aliran di sini mempengaruhi besarnya bilangan Froder ini sendiri. Apabila kecepatan aliran besar dan G atau hanya kecil, maka bilangan Froder sendiri ini akan bernilai besar. Nah, faktor selanjutnya yaitu kedalaman aliran. Kedalaman aliran di sini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena apabila kedalaman aliran itu semakin besar nilainya dan kecepatan alirannya itu semakin kecil nilainya, maka bilangan Froder itu sendiri juga akan semakin kecil. Untuk faktor ketiga, yaitu debit pada suatu aliran. Debit pada suatu aliran ini berpengaruh pada kecepatan aliran. Karena untuk aliran yang debitnya besar dan luas penampangnya itu kecil, maka nilai U-nya juga akan semakin besar. Begitupun juga sebaliknya. Faktor yang keempat yaitu luas saluran. Apabila luas salurannya itu besar dan Q-nya itu kecil, maka U akan bernilai kecil. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan dari bilangan Froder itu sendiri? Nah, dalam mekanika fluida ini, bilangan Froder itu digunakan untuk menentukan ketahanan suatu objek sebagian terendam bergerak melalui air dan izin perbandingan objek dengan ukuran yang berbeda. Nah, untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jen Ivana. Silakan. Selamat siang teman-teman. Ini aku mau jelasin soal nomor 2. Soalnya itu uraikan dengan jelas hukum Bernoulli pada aliran dalam pipa dan saluran terbuka, serta gambarkan EGL dan HGL pada keduanya. Nah, bisa dilihat di gambar yang pertama ini untuk hukum Bernoulli di aliran dalam pipa. Pipanya itu yang warna putih, sedangkan yang warna biru ada huruf AB-nya itu tangki airnya. Nah, rumusnya bisa dilihat Z1. Z itu jadi nanti ketinggian permukaan air ke datum. Biasanya datum tuh dinilai dari MDPL gitu loh, teman-teman. Misalnya dari muka laut berapa meter. Jadi bukan dari tanah. Tapi tergantung kalau misalnya kalian dari tanah pun boleh, tapi asal di keterangannya kalian tulisin datumnya itu apa. Nah, setelah itu ada P1 per gamma. P1 per gamma itu adalah tinggi tekan. Jadi, akibat dari, oh ya, aku lupa nyampein kalau di pipa ini airnya harus penuh ya. Jadi, dia punya tekanan. Nah, tinggi tekan itu P1 per gamma. Nah, terus kalau selanjutnya V kuadrat per 2G itu adalah tinggi kecepatan. Jadi, kecepatan air kan mempengaruhi tinggi kecepatannya juga. Nah, dibandingkan dari antara antar jarak pipanya ini. Suara aku masih kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Mbak. Oke. Nah, terus kalau di dalam pipa ini ada apa ya namanya ya? Major losses tuh kehilangan akibat gesekan, sama minor losses tuh kehilangan akibat nanti aksesoris pipanya. Nah, terus EGL itu pasti selalu lebih tinggi daripada HGL, makanya di garis itu yang garis-garis titik-titik biru itu yang di atas itu EGL selalu pasti di atasnya yang titik merah yang garis tekannya, garis energinya. Nah, terus kita ke bawah lagi, Devita boleh. Nah, EGL itu rumusnya ada 3 itu, ada tekanan, terus yang EGL itu yang garis energi, ada tekanannya, ada tinggi kecepatannya, sedangkan HGL yang membedakan nggak ada tinggi kecepatannya.
Nah, terus lanjut lagi ke hukum Bernoulli saluran terbuka. Nah, bedanya apa? Kalau saluran terbuka itu kayak got, kayak sungai, jadi atasnya tuh nggak ada penampangnya. Penampangnya itu udara. Nah, jadi kan dia tekanannya itu tekanan atmosfer. Nah, dianggapnya 0. Makanya dia di rumusnya ini nggak ada tinggi tekan yang P per gamma. Nah, yang membedakan lagi di sini ada Y1 dan Y2 yang artinya itu tinggi kedalaman airnya. Ini berbeda, nanti tergantung dari penampangnya juga. Nah, setelah itu perbedaan antara saluran terbuka dan saluran tertutup. Nah, bedanya itu tadi ya, kalau misalnya saluran terbukanya 0, dan kalau misalnya dari dalam pipa, makanya dia ada tekanan, nanti ada tinggi tekannya. Terus kedalamannya itu, kalau saluran terbuka pakai kedalaman air, sama kalau pakai dari pipa itu kedalaman tekan. Itu aja. Kalau misalnya saluran terbuka, kan itu di saluran terbuka di gambarnya itu cuma ada titik-titik EGL. Terus kalau di saluran terbuka juga HGL-nya itu nggak ada. Nah, HGL-nya itu sama dengan ketinggian airnya. Kalau di pipa itu kan ada HGL, ada EGL di gambarnya. Nah, kalau di saluran terbuka cuman ada EGL doang, karena HGL-nya itu setara tingginya dengan HGL. Nah, terus kehilangan tekannya, kalau di di yang dalam pipa kan ada HF sama HL, ada yang mayor, ada yang minor. Nah, kalau yang di saluran terbuka itu cuman HF yang mayor aja, karena kalau misalnya di saluran terbuka itu kan nggak ada aksesoris pipanya, cuman gesekan antara udara dan tanah. Sedangkan kalau di dalam pipa itu kan ada aksesorisnya, makanya dia ada kehilangan minor. Begitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita disuruh mencari debit dari sistem percabangan. Nah, untuk jenis pipanya sendiri ini diketahui nilai E-nya itu 0,0004 feet. Nah, di sini ada catatan bahwa X adalah satu angka terakhir NIM, dan double X ini 2 angka terakhir NIM. Di sini aku pakai angka NIM yang terakhir 10, biar gampang. Nah, maka dari angka NIM terakhir 10 ini didapatkan data seperti ini. Kemudian, angka dari E ini sendiri diubah ke dalam satuan SI menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanyakan yaitu besarnya debit dalam sistem percabangan. Di sini aku gambar ulang untuk bagian gambarnya. Nah, bedanya apa? Gambar soal dengan gambar jawaban. Untuk gambar jawaban di sini aku mencantumkan yang namanya garis tekan. Nah, garis tekan itu apa? Garis tekan itu garis yang menghubungkan antara elevasi muka air satu dengan elevasi muka air reservoir yang lainnya. Seperti ini, garis putus-putus ini. Yang aku gambarin garis putus-putus itu adalah garis tekannya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai koefisien gesek pada pipa. Karena yang diketahui tadi hanya E, dan kita tidak mengetahui nilai F-nya, maka kita mencarinya dengan nilai E tadi, dengan rumus E per D, di mana untuk pipa diameter 1,1 akan didapat E per D-nya 1,09 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau dilihat pada diagram Moody itu dihasilkan nilai F sama dengan 0,012. Sebelumnya aku mau tanya, apakah di sini udah pada bisa baca diagram Moody? Nah, untuk membaca diagram Moody sendiri ini, kan tadi diketahui nilai E per D ini, nilai E per D itu di sini. Nilai E per D-nya kan 0,00109. Kita buletin aja menjadi 0,001 ini. Karena jaraknya tidak jauh berbeda. Nah, 0,001 ini jika ditarik dengan garis lurus, maka jatuhnya akan di sini. Nah, karena grid dari angka 0,010 sampai 0,015 ini 5, otomatis satu grid ini mewakili 0,01. Karena 0,001 ini ditarik garis di sini, maka ini adalah 0,012. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi diketahui 0,012. Nah, untuk pipa diameter 0,1,
ini dihasilkan E per D-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3. Pada diagram Moody, caranya sama, diketahui nilai F-nya yaitu 0,021. Nah, karena pipa diameter untuk pipa 1 dan 3 tadi diameternya sama, nih diameternya sama kan antara pipa 1 dengan pipa yang ketiga, maka koefisien geseknya juga sama. Oke, selanjutnya ini gambarnya. Untuk kita menuju ke trial pertama. Pemisalan 1 ini aku gambar ulang. Nah, di sini aku berasumsi bahwa elevasi garis tekan J, nah elevasi garis tekan J ini namanya P. Elevasi garis tekan J ini sama dengan elevasi muka air di reservoir 2. Dengan demikian, aliran ke atau aliran dari reservoir 2 adalah 0. Jika alirannya 0, maka HF-nya juga sama dengan 0. Karena ini tidak ada jarak. Seperti HF1 kan ada jaraknya. Karena ini garis tekannya di J itu sama dengan reservoir 2, maka sama dengan 0 HF2-nya. Nah, untuk HJ atau garis tekan di J sama dengan elevasi titik tekan di P dikurangi dengan elevasi reservoir 3. Karena tadi diketahui bahwasannya elevasi garis tekan di J itu sama dengan elevasi reservoir 2, maka di 1540 ini 1540 dikurangi 1530 sama dengan ini kan. Nah, didapatkan 10 meter untuk kehilangan tenaga di titik J. Untuk kehilangan tenaga di pipa 1 ini, kehilangan tenaga di pipa 1 ini didapatkan dengan cara mengurangi Z1 dikurangi dengan HFJ. Tadi HFJ atau kehilangan pipa di titik J udah diketahui 10. Untuk Z1 diketahui 30. 30 ini dari mana? Dari sini. Elevasi reservoir 1 dikurangi elevasi reservoir 3. 30 ini. Jadi 30 dikurangi dengan 10 ini. Ketemulah 20. Nah, untuk mencari kehilangan tenaga di pipa 1 dengan rumus seperti ini, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pakai rumus yang beda, yang memakai kecepatan. Tapi untuk lebih praktisnya, kita bisa memakai rumus yang langsung ke Q-nya, karena kita ingin mencari debitnya. Dengan rumus seperti ini, kita mendapat nilai Q1 sebesar 4,2322. Kenapa sih Mbak kok nggak dibuletin aja? Kenapa harus 2322? Karena aku pengen nanti hasilnya 0,000. Jadi kita pakainya belakang komanya banyak. Gitu teman-teman. Nah, untuk kehilangan tenaga di pipa 2, tadi udah diketahui bahwasannya HF2-nya 0, maka Q2-nya otomatis 0 karena tidak ada debit. Terus kita menuju ke kehilangan tenaga di pipa 3. Kehilangan tenaga di pipa 3 atau HF3, ini kan nilainya sama HFJ tadi, atau kehilangan tekan di pipa J, nilainya 10. Kemudian, dengan rumus seperti ini didapatkan Q3 sama dengan 1,6387. Nah, kemudian diselidiki persamaan kontinuitas. Karena di sini reservoir 1 ini lebih tinggi, dan reservoir 2 dan 3 ini lebih rendah, maka rumus kontinuitasnya diketahui Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 dan Q3. Karena di sini reservoir 2 lebih rendah dan reservoir 3 juga lebih rendah daripada reservoir 1. Q1 dikurangi Q2 plus Q3. Ketemulah hasil Q 1,6387. Ini tidak memenuhi karena tidak mendekati 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian hasil hitungan dengan pemisahan tersebut menunjukkan bahwa garis tekan di J harus dinaikkan dan akan mengurangi aliran di A dan menaikkan aliran ke D dengan penambahan aliran ke B. Selanjutnya aku gambar kembali. Kita menuju ke trial 2. Untuk elevasi garis tekan di J ini aku pemisalan 1548. Ini aku ngasal, pemisalannya sembarang. Ambil angka yang sembarang. Terus bisa digambarin seperti ini. HF2. HF2-nya bisa digambarin seperti ini. 1548. Elevasi garis tekan di J ini 1548. Nah, kemudian kehilangan tekan di titik J ini yaitu 1548 dikurangi ini. Kan HFJ kan ini, tinggi ini. Jadi
1548 dikurangi 1530, ketemulah 18 meter. Selanjutnya kita mencari HF1 atau kehilangan tekan pada reservoir 1. Kehilangan tekan ini, HF ini diperoleh dari Z1 dikurangi dengan HFJ ini. Jadi, yang tadi udah dihitung bahwasannya Z1 itu 30, ini 1560 dikurangi 1530, 30. Kemudian dikurangi HJ nilainya 18, ketemulah 12 meter. Kehilangan tekan pada pipa 1 ini sebanyak 12 meter. Kemudian HF1 ini kita mencari debit. Dengan data HF1 ini kita mencari debit Q1. Seperti biasa, ini Z1 dikurangi HJ. Sama dengan tadi udah dihitung sebelumnya 12. Dengan rumus seperti ini didapatkan 3,2782 meter kubik untuk Q1 pipa pertama. Untuk kehilangan di pipa kedua, HF2 berarti HJ dikurangi Z2. HF2 itu HJ dikurangi Z2. HJ dikurangi Z2 ketemulah ini. Nah, HJ-nya berapa? HJ 18. Tadi udah dihitung HJ ini. 18 dikurangi Z2. Z2 10. Dari mana? 1540 dikurangi 1530. 10. Tingginya ini. Kemudian didapatkan 18 dikurangi 10, 8. Dari rumus ini kemudian didapatkan Q2 sebesar 0,0087. Kemudian kita hitung kehilangan tenaga di pipa 3, HF3 atau HJ. Tadi HJ udah dicari, angkanya 18. Kemudian kita mendapat Q3 sebesar 3,4795. Diselidiki lagi persamaan kontinuitasnya. Nah, masih malah ketemu minus 0,2099, artinya kurang dari 0. Jadi persamaan kontinuitasnya belum terpenuhi. Kemudian kita misalkan. Nah, untuk pemisalan ketiga ini, kita menggunakan cara yang namanya interpolasi, teman-teman. Nah, berdasarkan hitungan pada pemisalan 1 dan 2, kita bisa hasilkan gambar seperti ini. Nah, dari cara ini, kita menggunakan hukum segitiga sebangun. Artinya apa? Di sini, luas dari ini, panjang dari segitiga yang kecil ini, dibandingkan dengan panjang segitiga yang ini per ini. Terus, untuk tinggi segitiga ini, dari ini dibandingkan dengan ini semua, segitiga ini. Ketemulah persamaan seperti ini. Kemudian didapatkan X sama dengan 0,1083 dari persamaan ini. Selanjutnya, kita bisa mencari Q1 dari data ini. Karena kita pemisalan ketiga ini ada di sini, maka kita menambahkan dari angka 3,2782 dengan X. Maka Q1 ketemulah di sini. Nah, X-nya udah diketahui, tadi 0,1083, didapatkanlah Q1 sebesar 3,3865 meter kubik. Dengan diketahui Q1, maka dapat dihitung HF1 dengan cara seperti ini. HF1 dengan Q1 sebesar 3,3865 didapatkanlah 12,8057 meter. Jadi kehilangan tekan pada pipa 1 ini sebesar 12,8057. Kemudian elevasi garis tekan di J itu sama dengan Z1 dikurangi HF1. Kayak gambar tadi, yang ini. Z1 dikurangi HF1 untuk mencari HFJ atau kehilangan tekan di titik J. Nah, ini didapatkan, Z1 kan tadi tingginya 1560, dikurangi 12,8057 HF1 ini. Ketemulah 1546 sekian. Ini elevasi garis tekannya. Bagaimana dengan kehilangan tekan di titik J-nya? Kehilangan tekan di titik J-nya itu 1560 dikurangi dengan 1546 ini tadi. Jadi kehilangan tekan di titik J itu kan Z1 dikurangi HF, dikurangi dengan elevasi garis tekan di titik J sendiri itu tadi. Ketemulah 17,1943. Kemudian HF2 itu cara mencarinya
HF2 cara mencarinya yaitu HJ dikurangi dengan reservoir ini. Ketemulah ini, selisih ini kan. Nah, didapatkanlah angka sebesar 12,8057. Dengan angka HF2 ini kita bisa mencari debit pipa yang kedua. Dengan rumus seperti ini didapatkanlah debit keduanya 0,0110 meter kubik per detik. Kemudian debit pipa ketiga dapat dihitung karena tadi HJ sama dengan HF3, maka ini diketahui 17,1943 dengan Q3-nya 3,4007. Nah, diselidiki lagi persamaan kontinuitasnya. Q1 dikurangi ini Q2 ditambah Q3. Ketemulah minus 0,0252. Masih belum 0. Jadi kita menuju ke trial yang keempat. Masih belum terpenuhi. Kemudian kita masukkan lagi pakai interpolasi dengan data yang kedua dan yang ketiga. Persis pakai cara yang kayak tadi, didapatkanlah X sama dengan 0,1231. Dengan demikian, diketahui Q1-nya. Q1-nya kan pemisalannya di sini. Maka, ini ditambahkan dengan X ini, ketemulah Q1. Sebesar 3,4013. Dengan diketahui Q1, maka dapat dihitung HF1. HF1-nya dengan cara yang sama seperti yang tadi didapatkan 12,9179. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung yang namanya elevasi garis tekan di C. Sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu Z1 dikurangi HF1, ketemulah 1547,0821. Dengan kehilangan tekan di titik C sebesar 17,0821. Kehilangan tekan di titik C ini diketahui dengan cara elevasi garis tekan di reservoir 1 dikurangi dengan elevasi garis tekan di titik C. Ini. Selanjutnya HF2. Untuk mencari debit pipa kedua, kemudian kita membutuhkan data HF2. HF2 itu yaitu Z1 dikurangi dengan HJ. Ketemulah 12,9179. Kemudian Q2 dihitung, ketemulah sekian. Debit pipa ketiga dihitung. Karena HF3 tadi sama dengan HJ, maka 17,0821. Didapatkan Q sebesar sekian. Kemudian diselidiki persamaan kontinuitasnya, yaitu Q1 dikurangi Q2 plus Q3, ketemulah 0,0006. Ini sudah sangat mendekati 0. Jadi tidak harus 0, tidak apa-apa, yang penting sudah mendekati 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan kontinuitas terpenuhi. Jadi Q1 sama dengan 3,4013. Nah, ini pakainya yang data yang ini ya, yang udah mendekati 0. Jadi tadi kan Q1 udah diketahui itu. Besar ini 3,4013. Q2 juga diketahui 0,0110. Q3 diketahui 3,3896. Jadi debit yang ditanyakan pada soal dapat dijawab melalui persamaan pemisalan yang keempat. Halo teman-teman, sekarang bahas nomor 4 ya. Ya, Ci. Siap, Ci. Soalnya itu suatu jaringan pipa yang ditunjukkan di bawah ini. Terus faktor gesikannya itu 0,2xx. Xx itu nilai dua nomor terakhir NIM. NIM-ku kan 449, aku pakainya 0,249 ya. Nah, terus soalnya itu tentukan laju aliran dalam setiap pipa. Nah, bisa dilihat, itu kan pipanya bentuknya kotak-kotak tuh. Nah, satu kotak itu kita anggapnya itu satu loop atau satu jaringan. Berarti di situ kita punya 2 loop ya, teman-teman. Nah, terus anggapannya ini, aku beranggapan kalian belum tahu tentang pelajaran yang ini. Jadi, kita bakal pakai metode Hardy-Cross. Hardy-Cross itu metode yang ini nih, ada tulisan HL sama dengan 8FL per bla 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 dikali Q kuadrat. Nah, itu namanya metode Hardy-Cross. Nah, terus kita harus ngitung itu di setiap titik simpulnya. Di setiap titik simpulnya itu berarti di setiap titik, di setiap A, B, C, D, E, F. Kan ada 6 titik. Nah, terus dengan cara error dan trial seperti nomor 3. Nah, yang perlu dicatat,
ini ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu hukum gesekan aliran pada pipa, yaitu metode Hardy-Cross tadi yang pakai rumus HL. Nah, terus yang kedua, aliran yang masuk ke setiap simpul atau setiap titik, yang tadi 6 titik itu harus sama dengan yang keluar. Nah, kita lihat di gambarnya ini, aliran masuk melalui simpul A sebanyak 2,5 meter kubik per sekon. Terus keluar pada simpul E, simpul C, dan simpul D sebesar 1 meter sama 1 meter kubik per sekon, 1 meter kubik per sekon sama 0,5 meter kubik per sekon. Kalau dijumlah berarti yang masuk sama yang keluar kan sama. 2,5 sama 2,5. Berarti memenuhi aturan yang kedua. Aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Nah, terus peraturan ketiga yaitu jumlah head loss pada jaringan tertutup itu 0. Nah, kita masuk lagi ke perhitungannya. Bit yang akan masuk di tiap terus dari titik A itu kan pasti nyebar ke titik ke pipa AF sama ke pipa AB. Mau isi angka berapa? Kalau aku isinya 1,2 sama 1,3. Yang 2,5 itu kalian terserah mau misalnya 1,5 meter kubik per sekon sama 1 meter kubik per sekon itu nggak apa-apa. Ini asumsi pertama. Nah, terus dari aliran AF ke aliran FE itu besarnya sama karena nggak ada percabangan pipa. Nah, terus dari aliran AB, titik A ke B, itu kan ada percabangan ke pipa BE sama ke pipa BC. Nah, itu kalian juga terserah baginya. Kalau aku 1,2 dibagi jadi ada 2, 0,5 sama 0,7. Nah, sekarang ke simpul E. Simpul E ini kan ada 4 kayak persimpangan gitu. Nah, jadi yang masuk itu kan dari pipa FE sama pipa dari titik E itu kan persimpangan. Ada 2 yang masuk sama 2 yang keluar. 2 yang masuk itu dari pipa FE sama pipa BE. Sedangkan pipa yang aliran yang keluar itu dari simpul E sendiri ke pipa ED. Sampai sini paham kan ya? Nah, terus lanjut lagi dari pipa BC ke simpul C sekarang kita. Simpul C itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Keluarnya itu dari ke simpul C. Masuknya itu BC itu kan 0,7. Terus keluar 0,5. Nah, terus kan ada masuk lagi tuh sisanya berarti 0,7 kurangi 0,2 0,5 berarti 0,2. Terus yang paling ujung simpul D itu berarti hasil penambahan pipa ED sama pipa CD. Nah, yang yang ada panah warna hijaunya itu kalian boleh ubah-ubah arahnya. Misal nih ya, kalau pipa AF itu kan udah pasti turun ke bawah, nggak bisa naik ke atas. Soalnya kan inputnya cuma dari simpul A. Kita mainin yang di pipa BE. Misalnya dari FE, terus naik ke EB. Berarti nanti panahnya naik ke atas, bukan ke bawah. Nah, habis itu misalnya dimainin lagi di pipa CD. Di pipa CD arah alirannya mau naik bukan turun juga boleh. Sampai sini paham ya? Pokoknya yang pipa ada panah hijaunya itu boleh diubah-ubah arah alirannya. Nah, habis itu yang loop merah nggak usah diperhatiin dulu. Kita lanjut ke bawah. Kalau yang diketahui pada soal adalah kecepatan, maka kita harus mencari debit. Debit itu kan rumusnya Q sama dengan A kali V. Tapi di soal ini kan kita udah ketemu langsung debit, makanya kita nggak perlu nyari debitnya lagi. Kita langsung nyari koefisien kehilangan, yaitu K. K pakai rumusnya Hardy-Cross tadi ya, 8FL per G Q kuadrat kali D pangkat 5. Nah, terus kita bisa lihat di rumus ini kan ada F. F itu adalah faktor geseknya. Sesuai dengan NIM kalian. Tadi kan 449 berarti punyaku 0,249.
Nah, kalau kalian mau gampang ngitung ini kan pipanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 pipa. Kan kelamaan kalau ngitung satu-satu lebih enak kalau kalian tinggal masukin ke Excel aja. Ada di lembar bawahnya, Dev. Nah, ini udah aku masukin ke Excel ya. Jadi pipa AB, pipa AF, BC, BE, CD, DE, EF. Masing-masing pipa ditulis di sini. Terus F-nya itu kan setiap pipa sama, jadinya 0,249. Karena jenis pipanya sama, misal satunya PVC. PVC semua berarti faktor koefisien geseknya sama. Nah, terus panjang pipanya tadi kan sudah diketahui di soal, dimasukin di sini. Habis itu masuk kecepatan gravitasi 9,81, terus pi-nya 3,14, dan diameternya juga udah diketahui di soal. Kalian tinggal nyari K, pakai rumus yang tadi, ketemunya sekian. Tiap pipanya berbeda. Nah, tapi K ini di setiap pipa itu bakal konstan. Misalnya pipa EF nilainya bakal 183,81 terus, tapi tiap pipa nilai K-nya itu emang beda-beda. Nah, terus lanjut lagi, di kalimat selanjutnya itu ya. Kita bisa menghitung HF, yaitu KQ kuadrat dan 2KQ. Nah, fungsinya KQ kuadrat dan 2KQ ini kita buat nyari, namanya itu, nilai koreksi. Nah, terus kita juga ngitungnya pakai Excel aja biar lebih gampang. Misalnya di loop pertama tadi kotak pertama itu kan, kalian lihat kan tadi ada pipa AB, pipa BE, pipa FE, sama pipa AF. Nah, terus ditulis di loop 1. Nah, terus Q-nya kan sudah diketahui juga pakai asumsinya kita tadi. Itu tulis juga, terus K-nya juga. Nah, terus kita tinggal menghitung KQ kuadrat sama 2KQ-nya. Nah, terus kenapa di sini ada nilai min? Devita boleh naik ke atas. Nah, tadi yang nilai min itu ada di pipa AF. Dilihat ya, AF itu kan yang ke bawah. Sama pipa FE. FE itu yang ke kanan di bawah. Nah, yang loop merah itu enggak usah dilihat dulu. Nah, kalau buat nentuin nilai KQ sama nilai KQ kuadrat, itu kita pakai arah jarum jam. Misal nih, dari pipa AB itu kan searah jarum jam, makanya dia nilainya positif. Terus pipa BE dia juga searah jarum jam, makanya dia positif. Tapi untuk pipa EF dan pipa AF itu kan dia berlawanan jarum jam. Makanya nilai KQ kuadratnya itu hasilnya negatif. Boleh ke bawah lagi? Nah, bisa dilihat di sini kan nilai yang AF sama FE dia nilainya negatif. Nah, itu negatif positifnya cuma ada di KQ kuadratnya aja. Di 2KQ, positif negatifnya nggak berpengaruh. Jadi tetap positif semua. Lah itu terus dijumlahin KQ kuadrat sama 2KQ-nya. Begitu juga dengan loop kedua. Jadi nggak usah dilihat yang garis merahnya itu ya. Ketemu segitu. Terus boleh ke bawah lagi. Nah, habis itu kita dapat nilai koreksi. Nilai koreksi itu dengan cara yang KQ kuadrat dibagi dengan 2KQ. Hasilnya itu jadi misalnya kita punya 2 loop, maka nanti koreksi debitnya juga ada 2 loop. Kalau misalnya ada 3 loop, berarti ya ada 3 nilai koreksi debit, gitu ya. Nah, kebetulan punya aku nilainya negatif semua hasilnya ini, nggak apa-apa. Nah, tadi kan di gambar itu, kalian lihat ada loop warna merah itu, ada yang panah merah itu. Nah, itu buat nentuin, nah boleh dilihat dulu, nah ini, buat nentuin debit koreksinya. Nah, loop merah ini kalian arahnya asumsi lagi terserah. Kalau punya aku kebetulan itu loop 1, oh boleh ada di bawahnya itu, Dev. Nah, lihatnya di sini aja. Loop yang pertama aku buat searah jarum jam. Loop kedua aku bikin berlawanan jarum jam. Kalian boleh bikin dua-duanya searah jarum jam, nggak apa-apa. Terserah kalian. Karena nanti hasilnya juga agak beda, cuman nanti debitnya tergantung sama arah loopnya. Tapi benar kok. Nah, dulu itu Bu Anik pernah ngomong kalau sebaiknya pakainya searah jarum jam aja. Cuman di sini aku pakai berlawanan jarum jam yang loop 2, soalnya kan keluarnya ada keluar di titik E, makanya dia keluar duluan kan. Makanya aku bikin berlawanan jarum jam.
Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi kan debit koreksinya udah ketemu yang Q1 sama Q2 itu. Nah, yang di atas itu. Nah, habis itu kita kurangin sama tambahin di debit awalnya. Misal nih, pipa di tabel ini ya, pipa AB debit awalnya 1,2. Nah, terus pipa AB ini kan ada di loop 1. Makanya dia pakai nilai debit koreksi yang Q1. Kalau pipa CD, dia kan ada di jaringan 2, di loop 2. Makanya dia nanti pakai debit koreksinya yang Q2. Nah, habis itu, setelah ini dilihat arah yang panah hijau sama loop merahnya. Misal nih, pipa AB, Q awalnya 1,2. Dia kan searah jarum jam yang pipa hijaunya. Terus juga searah sama arah loopnya. Arah loopnya kan ke kanan juga. Makanya dia dipluskin sama Q1. Tapi kan Q1 nilainya negatif. Makanya dia hasilnya berkurang. Bandingin sama pipa FE. Pipa FE itu kan sebenarnya berlawanan arah jarum jam, tapi juga berlawanan sama arah loopnya. Makanya dia dikurangin. Jadi yang dilihat di yang loop merahnya buat pergantian debitnya. Kalau misalnya berlawanan sama arah loopnya, makanya dia di min. Kalau searah sama arah loopnya, makanya dia ditambah. Tapi kebetulan nilaiku negatif-negatif, makanya kebalikan nilainya. Nah, kita lihat lagi ke bawah tabel, enggak ding, di sini benar. Nah, ini kan udah ada debit koreksinya. Sekian, dimasukinlah ke loop ini. Terus kita lihat lagi. Boleh ke bawah dikit, Dev. Nah, di sini kita lihat lagi. Misal masuknya kan di titik A, 2,5. Terus ke pipa AB sama pipa AF. Kalau dijumlahin udah pas 2,5 apa belum? Terus misalnya maksudnya itu setiap pipa tuh dicocokin lagi apakah in and out-nya itu sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya belum sesuai, berarti ada yang salah di hitungan kalian. Nah, terus kita lanjut lagi ya ke bawah. Tadi kan sudah ketemu debit koreksinya lah. Terus dengan debit yang baru ini kita mau nyari debit koreksi lagi. Makanya dihitung lagi KQ-nya sama K2 KQ-nya. Kan Q-nya beda, makanya nanti hasil nilai debit koreksinya yang Q1 sama Q2-nya itu berbeda juga. Nah, nilainya ketemu nih 0,61 sama 0,13. Kalau dibandingin sama nilai perbandingan yang awal, malah justru lebih kecil yang awal. Makanya kalau error and trier ini kan kita nyoba-nyoba. Kalau nyoba-nyoba kita pilih nilai yang paling kecil, yang paling mendekati 0. Karena justru percobaan 2 kita lebih banyak, makanya kita pakai percobaan 1. Makanya boleh lihat ke bawah. Makanya nanti hasilnya itu kayak gini, kayak yang awal. Soalnya setelah dibagi tadi yang percobaan pertama itu yang hasilnya ketemu 0,8 sekian, terus pokoknya yang komanya jelek itu, Q-nya malah tidak mendekati 0. Jadinya kita pakai yang pertama dengan kecepat debit pada setiap pipanya, ya untuk pipa AB 1,2, pipa AF 1,3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 5, terakhir. Nah, nomor 5 itu ada soal, tentukan kedalaman normal untuk saluran trapesium yang membawa debit 49,7 meter kubik per detik. Saluran tanah yang digali rawa dengan baik, bersih, dengan kemiringan aliran 0,2%. Dan lereng samping 4:1 untuk horizontal banding vertikalnya, serta tentukan klasifikasi jenis alirannya. Di sini diketahui Q-nya sebesar 49,7. Kemudian saluran tanah ini bersih dan terawat, maka nilai koefisien miningnya 0,018. Ada di tabel koefisien mining yang pernah di-share sama Bu Anik mungkin. Kalian udah tahu kan cara mencari ini, nilai koefisien? Jadi teman-teman, cara menentukan koefisien kekasaran mining ini, tadi kan udah diketahui bahwasannya salurannya itu adalah tanah, bersih, dan juga terawat. Ini kita asumsiin bersih baru ya, karena kalau bersih telah melapuk artinya tidak terawat. Tadi kan terawat bunyinya di soal. Nah, kita pakai yang harga N-nya itu normal.
Di sini diketahui bersih baru 0,018. Nah, dari sini asal-usul koefisien tadi. Kita lanjut. Di sini diketahui M tadi 0,018. Selanjutnya S, kemiringan dari aliran ini sendiri, itu 0,2%. Di sini kita jabarin ke 0,002. Nah, yang ditanya adalah kedalaman normal, H, dan klasifikasi jenis aliran. Nah, untuk mencari kedalaman normal, kita memanfaatkan nilai debit di sini. Q sama dengan A dikali V. Nah, Q sama dengan, untuk mencari nilai A ini, menggunakan rumus ini. Nanti, asal-usul dari rumus ini tuh ada di buku ajar hidraulika, yang di-share sama Bu Ani. Ini aku dapat dari teman kalian juga kok. Nah, ini menggunakan rumus Q sama dengan A kali V, atau kecepatan. Dengan rumus seperti ini, didapatkanlah H sebesar 3,73 meter. Jadi tinggi dari kedalaman normal untuk saluran berbentuk trapesium ini adalah sebesar 3,73 meter. Nah, untuk perkalian kayak ini tentunya kalian udah bisa lah ya, kayak matematika biasa kok. Oke, selanjutnya itu klasifikasi jenis aliran, turbulen atau laminer. Akan dijelaskan oleh Jenny Ivana. Nah, kita sekarang mau nyari jenis aliran. Untuk nyari jenis aliran, pertama kita harus nyari debitnya dulu. Debit kan tadi Q sama dengan A dikali V. Q-nya kita udah tahu, terus A-nya kita pakai itu ya namanya luas trapesium, terus dikali V-nya. Nanti ketemu V sama dengan 2,06 meter per detik. Nah, terus untuk mencari jenis aliran, kita pakainya yang bilangan Reynolds. Kalau kurang dari 2000, maka disebut aliran laminer. Kalau di antara 2000 sampai 4000 itu transisi, kalau dia lebih dari 4000 itu namanya turbulen. Nah, rumusnya Reynolds itu, kalau untuk saluran terbuka, V dikali L per ini harusnya mu ya bacanya. Nah, L itu adalah jari-jari hidrolik yang merupakan luas penampang basah per lebar permukaan air. Nah, kan kita nggak tahu nih luas penampang basahnya berapa, sama lebar permukaan airnya berapa, makanya kita harus nyari dulu. Nah, kan itu bentuknya salurannya itu trapesium. Jadi, untuk nyari B itu sama dengan 2/3 H akar 3. Nah, ketemunya 4,3 meter untuk lebar yang bawahnya. Nah, kan terus ada kemiringan lereng tuh 4:1. Terus, yang di segitiga itu 4 harusnya yang dipanjang, satunya itu yang di bawahnya. Jadi, 4 itu adalah ketinggian dan satunya adalah lebar trapesium yang atasnya. Nah, berarti kan lebar yang kecil itu seperempatnya dari H. Ketemulah kita 0,93. Nah, lebar atasnya itu kan berarti luas bawah ditambah 2 kali lebar yang kecil-kecilnya itu yang dari segitiga. Nah, ketemu lebar yang atas itu 6,16 meter. Maka luas penampangnya itu kan pakai luas trapesium. Kita nyari biasa pakai rumus ketemu 19,5 meter meter kuadrat ya. Ketemunya itu. Nah, terus sehingga jari-jari hidroliknya adalah 19, meter kuadrat dibagi dengan luas penampang atasnya. Permukaan air berarti kan yang atas. 6,16 meter. Sama dengan 3,165 meter. Nah, terus untuk mencari bilangan Reynolds, kita tinggal masukin aja ke rumus. Berarti kecepatannya 2,06 meter per detik dikali dengan tadi luas penampangnya per kekentalan kinematik fluida. Ini aku pakai kekentalan air dalam suhu 20 derajat. Ketemunya 1,004 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Ketemu deh bilangan Reynolds-nya 6 sekian. Nah, kalau lebih dari 2000 berarti kan dia masuknya aliran turbulen. Gitu, teman-teman.